Ya Aba Umair, ma fa'alan Nugair. Wahai Abu Umair, apa yang bisa dilakukan oleh Nugair, burung kecilmu itu? Sabda Nabi cuma segitu. Yaitu kisah ketika Nabi datang ke rumah Abu Tulha. Anaknya, anak kecilnya namanya Abu Umair, nangis. Karena burung kecilnya mati. Lalu Nabi mengatakan, Ya Aba Umair, ma fa'alan Nugair. Wahai Abu Umair, anak kecil ini namanya Abu Umair. Wahai Abu Umair, ma fa'alan Nugair. Apa yang bisa dilakukan oleh burung kecilmu itu? Selesai hadis ini, ada di Bukhari. Ya, sebagian orang yang menghina, yang tidak memuliakan sabda Nabi, yang terlalu mendewa-dewakan akalnya dari kelompok Mu'tazilah, Qadariyah dan lain-lain, mereka mengatakan Bukhari kurang kerjaan. Yang direndahkan Bukhari, nggak berani merendahkan Nabi. Ya, Bukhari kurang kerjaan. Ini hadis apa? Cuman Nabi mengatakan, wahai Aba Umair, ma fa'alan Nugair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nugair, burung kecilmu itu? Ngapain? Seperti ini dimasukkan dalam kitabnya. Apa fawaidnya? Apa urgensinya? Apa kesimpulan hukumnya? Orang ini tidak diberi rasa manis, rasa lezat ketika mempelajari hadis. Beda dengan ulama-ulama ahlul hadis. Ada kenikmatan, ada kelezatan ketika mempelajari hadis. Beberapa tabi'in ketika membaca beberapa hadis itu berlutut, merendahkan dirinya. Ini hadis azim, hadis besar. Nah, tampillah seorang ulama, salah satunya Ibnu Abdul Hadi, salah satu murid Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dari hadis tadi, ya Aba Umair ma fa'alan Nugair, itu dikeluarkan ada berapa? Ada 80 fawaid, ada 80 kesimpulan. Ada 80 kesimpulan hukum dari hadis tersebut. Inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya anak kecil boleh berkunyah. Jadi yang berkunyah bukan hanya kita orang dewasa, anak kecil boleh berkunyah. Ini Abu Umair kan kunyah. Ya. Ini dia. Kemudian memberikan salam kepada anak-anak, kemudian menghibur anak-anak, bercengkrama dengan anak-anak, menghibur orang yang kesusahan. Itu kira-kira 80. Tidak hadir di ingatan saya hari ini. Ya, ini dia. Maka jangan pernah merendahkan sabda Nabi, karena sabda Nabi adalah wahyu. Bagaimana kita merendahkan sabda Nabi? Kalau nggak tahu, nggak paham, udah diam. Afwan, saya nggak paham. Saya nggak paham sabda Nabi. Itulah para ulama. Berapa banyak para ulama yang tidak paham dengan satu hadis sudah diam. Di antaranya Imam Malik, diam terhadap hadis tidak diakikai, bayi tidak diakikai, tergadai. Beliau diam, nggak paham. Wallahu a'lam. Itu lebih baik. Jangan mereka-reka, tergadai kan harus ditebus. Harus ditebus, wajib. Berarti akikah wajib. Ini buru-buru. Nggak lihat Rasul, para sahabat, Nabi pernah tidak mengakikai anaknya Ibrahim. Salah satu anak beliau Ibrahim yang meninggal di usia beberapa bulan ini tidak diakikai oleh beliau. Tidak diakikai oleh beliau. Hasan Husain diakikai. Ibrahim tidak diakikai. Mana mungkin sebuah kewajiban ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan buru-buru. Jangan merasa tahu. Kalau nggak tahu diam. Ini sabda Nabi, ini hak, ini wahyu. Tapi maaf, saya nggak paham. Itu ucapan para ulama. Dan banyak sekali para ulama yang mengatakan wallahu a'lam, wallahu a'lam. Itu lebih selamat daripada mereka. Saya harus tahu. Kalau nggak tahu nanti begini. Jangan. Ya. Apalagi mendoifkan sebuah hadis karena tidak sesuai dengan ro'yunya, tidak sesuai dengan akalnya, tidak sesuai dengan nuraninya. Ini sombong. Ya. Sebagaimana sombongnya sebagian saudara-saudara kita yang mengatakan, saya tidak tega mengatakan Allah berada di satu tempat, punya tangan, punya telapak kaki, punya jari,
Jadi kayak patung begitu, saya nggak tega. Sombong dia. Nggak tega gimana? Allah yang mengatakan, Rasul yang mengatakan, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas ars. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, biyadai. Ma mana'aka antas sudah lima khalaqtu biyadai. Aku akan menggulung langit dengan tangan kananku. Was-samawati matwiyatum biyamini. Allah yang mengatakan, Nabi yang menyampaikan. Gimana tidak tega? Jangan pakai nurani, jangan pakai akal, pakailah dalil, pakailah wahyu. Karena yang sedang kita bicarakan adalah zat yang tidak bisa dicapai oleh akal, nurani, panca indera. Maka jangan pakai akal, pakai nurani. Pakailah dalil. Apa kata Allah tentang dirinya, kita ikuti. Apa yang tidak Allah katakan, diam. Diam. Jangan mengorek-ngorek.